Kesalahan umumnya adalah misalnya yang membahayakan diri sendiri ya. Misalnya kita nih mau pakai recycle produk tapi nggak dicuci bersih. Atau kita mau pakai sedotan yang misalnya dibawa-bawa kemana-mana tapi ya tidak dicuci bersih. Kayak gitu kan membuat sakit diri kita sendiri gitu kadang-kadang. Pengennya maksudnya hemat, pengennya maksudnya recycling tapi kita nggak menjaga diri kita sendiri. Jadi ada bakteria, ada penyakit-penyakit apa lainnya gitu. Mungkin itu, dan yang setelahnya apa ya, mungkin kita nggak belajar dulu soal bagaimana merecycle gitu ya. Kita pikir kalau seandainya kita pengen merecycle barang, kayak misalnya makanan yang ada di dalamnya tuh nggak perlu dibuang dulu, padahal sebenarnya perlu dicuci bersih dulu. Jadi kalau misalnya mau recycle botol, recycle tempat makanan, itu harus dalam keadaan bersih baru dibuang, makanya baru bisa di-recycle gitu. Karena sebenarnya nanti akan merusak barang itu sendiri, jadinya rapuh di dalam karena memang ada barang-barang yang mengkontaminasi si container tersebut gitu. Oh, kalau aku sih udah bersepeda yang sekarang ya, maksudnya dulu sih aku suka bersepeda dari kelas 1 sampai kelas 6 SD. Cuma kalau sekarang aku mengulangi gaya bersepeda aku lagi karena aku butuh olahraganya, sebenarnya butuh kardio. Tapi kalau untuk ternyata tanpa aku sadari aku juga mengurangi karbon ya, maksudnya juga naik busnya di sana tuh juga yang anti karbon, yang bebas bensin, yang justru dari matahari gitu mesinnya berjalan gitu. Jadi benar-benar penghematan energi seperti ini yang diterapkan sama pemerintah di sana yang kebetulan membentuk aku dimanapun aku berada gitu. Kayak misalnya pada saat aku pulang ke Indonesia ya aku juga jadi malas bawa mobil, kalau nge-gym aku jalan kaki, aku suka lari juga. Jadi kalau misalnya nggak jadi malas jalan gitu kalau keluar even di Jakarta, gak takut polusi karena memang ya udahlah daripada nggak gerak gitu. Kadang-kadang akan mengusahakan diri supaya bisa menghemat energi. Dan juga aku lumayan hemat air karena di sana juga biaya air sama listriknya juga berapa kali lipat dari Indo. Jadi semakin aku kebiasaan hal tersebut selama 10 tahun hidup di Australia, ngebuat aku di Jakarta jadi lebih menghemat energi gitu. Siang. Kita langsung ke pertanyaan pertama ya, Kak. Ya. Ketika aku belajar soal minimalism, ketika aku baca buku tentang recycling dan juga lihat isu lingkungan yang juga langsung datang ke Bantar Gebang waktu itu buat syuting, dan emang sampah kita sudah luar biasa banyak. Dan kalau di Indonesia banyak banget yang harus masih dipisah-pisahin, jadi banyak pemulung-pemulung di sana juga yang kasihan, kadang suka meninggal di tempat karena terkeruk oleh traktor sampah. Ada anak kecil yang juga masih bayi berada di lingkungan yang berbahaya sekali karena banyak barang-barang yang tajam gitu. Jadi aku ngerasa emang parah sekali sih kalau untuk soal bagaimana kita recycling tuh sebenarnya kita agak telat sih belajarnya gitu. Jadi ya itu ya aku mulai concern. Mungkin baru mungkin semenjak baru 2013 kali aku baru concern 12 tahun yang lalu. Iya, aku itu terutama belakangan ini mungkin 8 tahun terakhir ini tuh aku bener-bener udah mengurangi banget daya konsumsi sebenarnya. Jadi yang biasanya aku tuh beli baju dulunya sebelum 8 tahun yang lalu, aku beli baju tuh biasanya cycle-nya 1 kali dalam 2 bulan. Sekarang bisa satu kali sekali banyak ya, 1 kali sekali banyak misalnya dalam waktu 8 bulan atau misalnya dalam waktu 1 tahun. Kalau untuk beli tas tuh aku bisa dalam waktu 5 tahun sekarang. Kalau yang dulunya 1 dalam 2 tahun, sekarang 1 dalam 5 tahun. Gitu. Jadi bener-bener mengurangi banget, dan ngerasanya tuh kayak kita tuh terlalu dibombardir sama advertisement tentang produk yang macam-macam dan dengan seasonnya yang terlalu singkat gitu, sehingga kita merasa memerlukannya gitu karena hype doang gitu. Padahal sebenarnya apa yang kita butuhkan nggak selalu harus diganti yang baru dengan season yang macam-macam. Sebenarnya kita cuma butuh baju polos aja ibaratnya setiap harinya.
Oh, kalau aku sih udah bersepeda yang sekarang ya, maksudnya dulu sih aku suka bersepeda dari kelas 1 sampai kelas 6 SD. Cuma kalau sekarang aku mengulangi gaya bersepeda aku lagi karena aku butuh olahraganya, sebenarnya butuh kardio. Tapi kalau untuk ternyata tanpa aku sadari aku juga mengurangi karbon ya, maksudnya juga naik busnya di sana tuh juga yang anti karbon, yang bebas bensin, yang justru dari matahari gitu mesinnya berjalan gitu. Jadi benar-benar penghematan energi seperti ini yang diterapkan sama pemerintah di sana, yang kebetulan membentuk aku dimanapun aku berada gitu. Kayak misalnya pada saat aku pulang ke Indonesia, ya aku juga jadi malas bawa mobil. Kalau nge-gym aku jalan kaki, aku suka lari juga. Jadi kalau misalnya nggak jadi malas jalan gitu kalau keluar even di Jakarta, gak takut polusi karena memang ya udahlah daripada nggak gerak gitu. Kadang-kadang akan mengusahakan diri supaya bisa menghemat energi. Dan juga aku lumayan hemat air karena di sana juga biaya air sama listriknya juga berapa kali lipat dari Indo. Jadi semakin aku kebiasaan hal tersebut selama 10 tahun hidup di Australia, ngebuat aku di Jakarta jadi lebih menghemat energi gitu. Gardening sih. Jadi pada saat 2 tahun ini aku pindah rumah, aku benar-benar berusaha banget supaya bisa menanam pohon gitu, menanam tanaman-tanaman di belakang rumah, kayak misalnya tanaman lemon, tanaman bumbu dapur, bunga gitu, yang enjoy juga ternyata kalau dijalanin. Dan ternyata susah untuk bisa punya bisa punya kebiasaan tersebut, apalagi kebiasaan setelah menanamnya itu kita merawat tanamannya itu juga gitu. Jadi ya karena baru gardening ya, itu sesuatu yang lagi aku pecahkan gitu dalam keseharian aku ketika berada di rumah gitu. Biar tetap konsisten yang pasti jangan jadi males, karena sekalinya tanamannya udah layu kadang-kadang kita ya udah langsung pesimis gitu ya. Padahal sebenarnya itu cuman langkah awal aja yang kalau misalnya kita lebih telaten lagi tuh, lebih disiplin lagi, sebenarnya kita bisa nanam apa aja kok gitu. Jadi jangan cepet pesimis tapi juga jangan merasa puas gitu. Jadi tetap harus di-maintain. Jadi kalau aku itu reuse tuh termasuk yang aku selalu terapkan gitu. Kayak misalnya ketika aku punya bahan plastik dari sisa bekal atau makanan, pastinya aku nggak pernah langsung buang. Kayak misalnya Tupperware atau misalnya tempat plastik apapun itu yang masih kelihatan bagus dan dan bisa dicuci, itu pasti aku pakai ulang. Plastik juga seperti itu buat plastik sampah. Yang lainnya lagi lebih kayak ke barang-barang yang aku miliki yang tidak rusak, itu tidak akan aku ganti. Tidak akan menambah juga untuk dari segi style atau pilihan gitu sebenarnya. Tapi ya ternyata tuh punya banyak juga itu bukan satu yang bikin aku interested sih. Kayak sekarang aku nih nggak usah punya 2 atau 3, nggak usah punya banyak pilihan deh, 1 aja kalau aku. Itu udah selama fungsinya udah cukup, ya pakai aja sampai rusak. Kayak as simple as pilih parfum. Kalau orang kan pakai parfum suka banyak, koleksi beratus-ratus. Nah kalau aku pakai 1 udah habis sampai titik darah penghabisan baru aku ganti. Kalau aku gitu. Nah udah gitu botolnya kadang-kadang suka aku kasih anak-anak art di film. Biasanya kan mereka perlu tuh kan. Jadi bisa bermanfaat buat sesuatu yang lain. Kalau aku pengelolaan sampah yang pasti ya pasti udah ada 3 tempat sampah di rumah yang sudah diterapkan karena memang ketetapan dari pemerintah juga. Jadi ada sampah yang non recycle, ada sampah organik, ada juga sampah yang kayak daun-daunan kayak gitu ya. Jadi memang ya
ada dengan adanya edukasi tersebut ya, jadi kita lebih jelas lah ya pengelolaan sampahnya. Kalau anak aku udah ajarin dari sekarang untuk hemat air dan yang pasti hemat listrik juga, dan untuk juga hemat energi secara konsumtif ya, hemat konsumtif. Jadi kayak jangan sampai apa nih? Iya, jadi jangan sampai kita tuh attention kita nggak kita hematin, karena attention itu adalah sesuatu yang luar biasa yang ternyata bisa menghasilkan banyak hal buat orang lain dan juga buat kita hemat buat diri kita sendiri gitu. Jadi menurut aku perhitungan akan value attention itu buat anak itu harus kita ajarin anak supaya jangan terlalu lihat hal-hal yang berbau advertisement, jangan terlalu lihat hal-hal yang berbau hal-hal yang kayak misalnya video-video yang nggak perlu gitu, misalnya nggak inspiratif, hanya sekedar memenuhi pikiran aja. Nah, dengan kita dapat stimulasi yang hanya memenuhi pikiran, itu membuat kita jadi nggak pernah berpikir secara otentik gitu. Jadi sehingga itu yang aku terapkan sama anakku sekarang. Jangan terlalu terstimulasi dengan hal-hal yang hanya sementara gitu. Ada dong, jadi anak aku itu dari umur 5,5 tahun kita udah nggak beli mainan. Jadi dia bikin mainannya sendiri, jadi dia bisa recycle mainannya dia yang sudah ada dari dulu, terus dia bikin mainan bentuk yang lain dengan diapa-apain lah ya, bisa pakai lem, bisa pakai gunting, bisa pakai dipecah pakai apa terus jadi mainan baru, atau dia bikin pakai kertas. Nah, anak aku tuh suka bikin mainan sendiri pakai kertas. Dan karena dia suka gambar, jadi dia suka bikin gambar yang hasilnya sangat baik, sangat bagus, dan dia bikin bentuk, sehingga dia bikin rumah-rumahan boneka sendiri dari karton, dari kertas, dari lukisan, dan kita jarang beli mainan. Kesalahan umum. Kesalahan umumnya adalah misalnya yang membahayakan diri sendiri ya. Misalnya kita nih mau pakai recycle produk tapi nggak dicuci bersih, atau kita mau pakai sedotan yang misalnya dibawa-bawa kemana-mana tapi ya tidak dicuci bersih, kayak gitu kan membuat sakit diri kita sendiri gitu. Kadang-kadang pengennya maksudnya hemat, pengennya maksudnya recycling, tapi kita nggak menjaga diri kita sendiri, jadi ada bakteria, ada penyakit-penyakit apa lainnya gitu. Mungkin itu. Dan yang setelahnya mungkin kita nggak belajar dulu soal bagaimana merecycle gitu ya. Kita pikir kalau seandainya kita pengen merecycle barang, kayak misalnya makanan yang ada di dalamnya tuh nggak perlu dibuang dulu, padahal sebenarnya perlu dicuci bersih dulu. Jadi kalau misalnya mau recycle botol, recycle tempat makanan, itu harus dalam keadaan bersih baru dibuang, makanya baru bisa di-recycle gitu. Karena sebenarnya nanti akan merusak barang itu sendiri, jadinya rapuh di dalam karena memang ada barang-barang yang mengkontaminasi si kontainer tersebut gitu. Aku orangnya jarang baca buku tentang lingkungan, tapi ya aku suka baca web aja gitu, dan inspirasi dari ya banyak hal, Pinterest, Instagram, website, macam-macam sih gitu, film. Jadi memang kalau untuk buku tuh aku banyak bacanya justru buku tentang entrepreneur, tentang psychology gitu, belum tentang lingkungan hidup gitu. Yang ingin aku sorot adalah tentang bagaimana caranya membuat satu building atau bangunan atau rumah yang bisa dengan recycle atau menghemat atau ramah lingkungan.
karena construction itu adalah sebuah hal yang rumit di Australia dan membutuhkan biaya besar. Aku harap pasti di luar sana juga sedang mempelajari dan pengen sekolah lagi tentang construction dalam mendesain rumah yang ramah lingkungan dan juga bisa memanfaatkan sudut atau lekuk-lekuk bagian rumah atau bangunan yang bisa membuat kita nggak usah pakai banyak lampu, nggak usah pakai banyak listrik misalnya gitu, atau misalnya nggak usah terlalu banyak menggunakan elemen yang bisa merusak lingkungan gitu.